Sebentar ya. Oke, baik ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik ya. Apa namanya tadi ada kendala ya secara teknis dan kita mulai ya. Kemudian di Padang masih terkendala koneksi untuk gabung. Mudah-mudahan nanti bisa ikut gabung dengan kita semua. Oke, baik ya. Nah, di sini kita akan membahas mengenai apa namanya pengembangan RPP untuk kurikulum Merdeka. Ya, sebelumnya ada yang sudah pernah mendengar kurikulum Merdeka?
Ada yang tahu? Atau belum pernah dengar? Sekilas, Pak. Sekilas ya. Nah, jadi kita harus tahu tentang kurikulum Merdeka ya. Nah, kurikulum Merdeka ini berkaitan dengan perubahan kurikulum yang baru di mana semua lembaga pendidikan ya, baik mulai dari TK sampai SMA itu akan menggunakan kurikulum yang baru. Nah, begitupun di dalam membuat perencanaan pembelajaran ini menjadi berubah. Jadi bahasanya, nah ini apa namanya? Kita kembali ke bahasa lagi ya. Dari RPP dengan kurikulum yang baru, guru tidak membuat lagi RPP ya, istilah RPP, tapi menggunakan yang namanya modul ajar. Ya, namanya modul ajar. Nah, Anda bisa dilihat dari contoh di link ya. Itu ada contoh link dari modul ajar. Nah, modul ajar ini menjadi yang harus dikembangkan ya, seperti itu dikembangkan oleh guru. Nah, kita bisa melihat contoh-contohnya. Jadi modul ajar ini sebenarnya ya, ini yang dimaksud dengan strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah berupa rencana. Ya. Nah, di kita namanya menjadi rencana pembelajaran. Ya, rencana RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran. Ya, di luar istilahnya ada namanya lesson plan dan lain sebagainya. Ya, bisa dipahami ya. Nah, jadi sekarang ini yang dibuat bukan lagi RPP, ya, tetapi yang dibuat adalah modul ajar. Nah, bagaimana bentuknya? Saya akan contohkan satu. Ini untuk yang di di link yang sudah saya berikan. Nah, jadi modul ajar ini seperti ini, ya. Mata pelajarannya bahasa Indonesia. Ini untuk SD, ya, untuk SD tentang menulis tegak bersambung. Nah, sebagai pengetahuan awal bahwa di dalam kurikulum Merdeka terdapat fase-fase ya. Ada fase A, fase B. Jadi tidak ada lagi misalkan kelas 1, kelas 2, kelas 3 ya, tetapi nanti yang ada itu kelas fase A. Fase A ya berarti kelas 1 dan kelas 2. Fase B kelas 3, kelas 4. Fase C kelas 5 dan 6. Ya, fase D itu adalah SMP. Ya. Nah, jadi per fase sehingga tujuan pembelajaran menjadi sama. Ya, dicapai dalam per 2 tahun. Nah, ini contohnya nanti RPP-nya bentuknya seperti ini. Ya, tapi ini bukan alat bantu mengajar tapi nantinya modul ajar. Ya. Nah, kemudian yang berubah ketika Anda merumuskan adanya kompetensi inti dan kompetensi dasar ya. Nah, kompetensi dasar ini menjadi berubah istilahnya maupun substansinya ya menjadi capaian pembelajaran. Ya. Di sini bisa Anda pahami ya. Jadi capaian pembelajaran ini di kurikulum Merdeka itu sama dengan kompetensi dasar yang ada di kurikulum 2013. Nah, jadi istilahnya menjadi capaian pembelajaran. Ya. Nah, kalimatnya ya, untuk kalimatnya itu menggunakan rumus ABCD. Ya, audience, behavior, ya, degree dan cognition. Nah, ini yang akan dirumuskan capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran ini ada di mana? Ya, capaian pembelajaran ini ada di dalam kurikulum Merdeka. Oke.
Nah, ini nama pengembangnya siapa, jenjangnya untuk kelas berapa, ya. Nanti ada pengkodean seperti ini, ya. Itu sudah ada di dalam kurikulum. Jadi hal ini, ya, tidak perlu kita dirumuskan seperti hanya di kompetensi dasar, ya. Cukup dengan capaian pembelajaran ini kita masukkan ke dalam RPP kita, ya. Asal sekolah ini biasa ya, identitas, mata pelajaran, alokasi waktu, ya, satu pertemuan 5 JP kali 35, ya, 5 jam pembelajaran. Jadi sekarang itu di kurikulum yang baru kita bebas menentukan mau berapa. Ya, biasanya kan misalkan saya mengajar minggu ini, berarti membuat RPP di minggu ini untuk pertemuan misalkan 2 jam pelajaran, ya. Itu hal yang Anda buat. Nah, di kurikulum, ya, kemudian di kurikulum Merdeka, ya, ini, ya, di kurikulum Merdeka ini lebih kepada kita bebas menentukannya kapan, ya. Bentar ya. Ya. Nah, jadi di sini tuh bebas kita mau berapa jam pelajaran, ya, di kurikulum Merdeka. Jadi boleh misalkan begini, tidak ditentukan per minggu berapa jam, tidak seperti itu lagi. Tetapi misalkan kita lebih kepada memilih, ini memerlukan tadi ya 5 jam pertemuan dalam satu pertemuan, 5 jam pelajaran dalam satu pertemuan, itu boleh. Jadi sangat fleksibel. Nah, maka perlu ada pengembang kurikulum di setiap sekolah. Nah, kemudian keterangan peserta didiknya reguler maksimal 30 orang. Nah, ini yang baru, ya. Dimasukkan profil pelajar Pancasila yang berkaitan dengan topik atau tujuan dari mata pelajaran ini. Ya. Jadi apa itu profil pelajar Pancasila? Jadi kalau misalkan di dalam RPP, ya, itu tidak ada, ya, tidak ada. Tapi di kurikulum Merdeka menjadi ada profil pelajar Pancasila. Nah, jadi bagaimana semua pendidik, ya, semua guru, ya, itu membentuk siswa, ya, dari pendidikan anak usia dini maupun TK, ya, sampai ke SMA menjadi pelajar Pancasila. Ya, kalau sebelumnya kan di kurikulum 13 kita bandingkan ya, sebelumnya itu adalah kompetensi inti untuk menyatukan semuanya. Ya. Nah, tetapi sekarang menjadi profil pelajar Pancasila. Nah, nanti kita bahas ya, apa itu nanti yang harus dimasukkan ke dalam kurikulum. Kemudian, ya, model pembelajarannya ini sama dengan kita menggunakan model pembelajaran metode yang digunakan. Nah, ini kan ini ya, blended ya, tatap muka dan PJJ daring. Jadi ini blended nih, mulai masuk ke blended. Fasenya, nah ini bukan kelas lagi ya. Tadi jenjang kelasnya di sini masukkan ke fase B. Karena tujuan pembelajarannya setiap fase sama. Artinya, tujuan pembelajaran kelas 3 dan kelas 4 SD itu sama. Ya, karena per fase. Ya. Domain mata pelajarannya apa? Nah, ini karena bahasa. Jadi bahasa itu dibagi 4 domain. Ya. Nanti mungkin berbeda dengan mata pelajaran yang lain ya. Nah, kita fokusnya ke domain apa di sini? Karena kemampuan bahasa itu ada menulis, ada berbicara, kemudian apa lagi? Mendengar, menyimak, ya, menyimak, kemudian ada 4 ya kemampuan bahasa itu. Membaca, satu lagi membaca, ya, membaca, menulis, mendengar, berbicara. Itu menjadi domain mata pelajaran khusus untuk di
bahasa Indonesia. Ya, nah maka ini domainnya adalah menulis. Kalau misalkan di teorinya, ya di teori desain instruksional, ini yang dinamakan adalah learning point atau kata kuncinya, ya, atau benang merahnya ini tentang apa? Berarti ini tentang menulis. Tujuannya, ya, pelajar mengenal bentuk huruf tegak bersambung serta dapat menulis tegak bersambung dengan teknik yang benar. Ya, tujuan pembelajaran ini diambil dari capaian pembelajaran. Ya, oke, bisa dipahami ya. Nah, kata kunci dari tujuan pembelajaran ini ditentukan untuk membantu, ya. Kemudian deskripsi ini sama ya, deskripsi umum kegiatan. Jadi kalau misalkan di dalam naskah media, misalkan ini yang dinamakan sinopsis ya. Jadi gambaran besar, ya, gambaran besar dari sebuah pertemuan yang pada saat itu, ya. Jadi sehingga ketika siapapun yang membacanya, kita tahu ada deskripsi umum. Oke. Nah, jadi dengan adanya ini ya, kan sebelumnya ada RPP 1 lembar ya. Tapi dengan ini berlembar-lembar. Tapi istilahnya bukan RPP, ya menjadi modul ajar ya. Ya nggak apa-apa ya, namanya kebijakan. Materi ajar, alat dan bahan ini seperti halnya kalau kita kan media ya, atau alat ini apa saja yang dibutuhkan itu ditulis. Ya, sarana prasarana ini ditulis. Ya, sebenarnya ini cukup dengan sumber belajar. Ini semuanya sumber belajar. Kalau misalkan orang Tekpen yang membuat kebijakan ya. Cuma sayangnya kan bukan orang Tekpen yang membuat kebijakan, ya, sehingga jadi banyak juga. Pertanyaan inti. Oke. Jadi kenapa nah di sini dikembangkan pertanyaan inti, ya, karena kita sebagai guru itu harus merumuskan pertanyaan sebanyak-banyaknya. Ya, bukan menjelaskan materi sebanyak-banyaknya, tetapi merumuskan pertanyaan sebanyak-banyaknya untuk apa? Ya tadi ya, untuk merangsang, untuk mengkoneksikan pikiran ya antara siswa dengan topik hari ini. Ya, mengapa? Karena ciri orang yang belajar, ya ini Anda harus tahu nih, ya. Ciri orang yang belajar adalah bertanya. Ya, begitupun sebaliknya. Berarti orang yang tidak belajar tidak bertanya. Ya, misalkan Anda ingin tahu ini nih, biasanya yang cewek-cewek nih. Anda pengen tahu episode selanjutnya drama Korea. Wah, Anda cari-cari ya. Belum dapat, Anda cari lagi. Itu kan Anda bertanya, mencari untuk mendapatkan rasa ingin tahu. Itu belajar. Ya, kita searching di sini, kita cari link link filmnya, drama Koreanya kan di mana-mana. Karena kalau misalkan kita menggunakan Netflix kan lumayan juga mahal ya per bulannya. Nah, itu contoh. Ya, atau Anda yang laki-laki ingin tahu cara misalkan cara menggunakan software 3D 3 dimensi. Ya, Anda cari tahu, cari tutorialnya, Anda pengen tahu, itu berarti ada sesuatu yang usaha untuk lebih tahu gitu kan ya, untuk mencari informasi yang lebih ini. Maka ini pertanyaan itu penting. Jadi ciri orang yang belajar adalah bertanya. Kalau misalkan Anda dari SD sampai SMA, kemudian sampai perguruan tinggi nggak pernah bertanya, itu selama itu tidak belajar. Ya, bertanya baik secara langsung maupun Anda bertanya di dalam pikiran Anda, ini bagaimana caranya seperti itu, kan ada pertanyaan di sana. Ya, kalau orang yang belajar. Tapi kalau tidak ada kebingungan, tidak ada ini, tidak pernah belajar, makanya dimasukkan ya.
Nah, sebenarnya ini diadopsi dari kurikulum Cambridge, di mana di semua rencana pembelajaran di kurikulum Cambridge itu diawali dengan pertanyaan. Ya, kalau Anda masuk misalkan ya ke sekolah yang menggunakan kurikulum Cambridge, nah itu RPP-nya semuanya menggunakan pertanyaan di awal itu. Oke. Kemampuan awal peserta didik. Nah, ini kan ada kebijakan di kurikulum Merdeka ini kita mendiagnosis kemampuan awal peserta didik. Maka ini ada kegiatan kemampuan awal peserta didik. Langkah persiapannya apa saja dideskripsikan, ya, berapa menit. Kemudian, nah ini masuk kepada pendahuluan ya. Kalau ini kan belum, ya. Kalau ini kan belum, masih persiapan, tahap persiapan. Jadi tadi kan 5 jam pelajaran, lama tuh. 5 jam pelajaran kali 35 menit. Berarti berapa menit ya? Nah, maka di awal ini untuk mengecek kemampuan awal peserta didik seperti apa. Ya. Nah, aktivitas pembelajarannya baru masuk ke sini. Pendahuluan kegiatan awal. Itu 10 menit. Kegiatan inti. Nah, ini baru masuk kepada materinya 35 menit. Ya, tidak terlalu lama-lama ya. Masuk kepada kegiatan inti yang ketiga, yaitu latihan menulis. Ya, terus jadi ini lebih kepada mendeskripsikan kita apa saja sih yang mau kita lakukan gitu kan ya. Nah, ini berapa halaman nih RPP sekarang ya, kegiatan penutup, refleksi guru. Penilaiannya itu seperti apa? Ini yang dinamakan rubrik. Ya, rubrik penilaian itu seperti ini. Ya, ada pengetahuan, keterampilan, sikap, ya. Kemudian setelah perencanaannya ditulis, sekarang ini harus membuat bahan ajarnya, materinya. Lihat, luar biasa ya. Jadi Anda kalau sekarang perencanaan pembelajaran nanti harus nyambung antara perencanaan pembelajaran sampai kepada apa namanya? Sampai kepada bahan ajarnya, materi. Tapi ini tidak perlu bagus-bagus ya. Gini aja langsung tuh. Beda dengan buku. Ya, kalau buku kan namanya juga buat dijual ya. Jadi harus menarik ya. Oke. Nah, ini contoh dari ini. Ya. Kemudian kita lihat coba di yang lain ya. Ini kan banyak sekali ya. Contoh-contohnya kita coba masuk ke SMA nih biar Anda lebih hangat-hangat kan baru kemarin ya. Nah, kita cari coba mata pelajaran apa nih? Bahasa Indonesia lagi ya. Yang bisa Indonesia lah, yang lain. Bahasa Indonesia lagi ya. Coba ini apa? Bahasa Indonesia lagi. Apa semuanya bahasa Indonesia ini ya? Oke, berarti semuanya ini contohnya bahasa Indonesia. Oke lah. Kita satu aja yang mana ya? Sama aja ya. Nah, bahan ajar bahasa Indonesia. Nama penyusun, perangkat ajar ya. Jenis penilaian. Kemudian ini. Nah, yang paling ini ya, ini pengkodean ini sudah ada ya, pengkodean dalam kurikulum. Tapi yang paling ini jadi format itu adalah layout perencanaan pembelajarannya tidak ditentukan harus sama. Ya. Itu jadi bebas. Anda mau seperti apa? Tadi kan beda ya. Beda tuh. Ini kan beda kalau ini. Tadi rapi, ini agak ya kurang rapih ya. Tapi bebas. Yang penting adalah di sini adalah kok ada komponen-komponennya. Ya, jadi kalau Anda paham komponen-komponen yang harus ada, mau dideskripsikan panjang atau dideskripsikan sedikit, ya itu tidak jadi masalah. Yang penting semua komponennya ada. Ya,
Ini bahasa Indonesia memerlukan prasyarat. Ya, prasyaratnya harus bisa ini. Ya, profil pencacilannya masuk. Alokasi waktu ini bebas ya. Berapa menit yang diperlukan? 360 menit. Nih, ya. Jadi kalau misalkan diwaktukan di SMA itu kan 50 ya. Ini bagi 50 aja kira-kira 7 jam mata pelajaran. Nah, jadi sangat bebas sekali untuk digunakan. Tapi ini yang pusingnya nanti adalah menyusun jadwal mengajar untuk gurunya. Ya, oke. Model pembelajaran penilaiannya sudah ada ya. Ini bahasa Indonesia. Tujuannya capaian pembelajarannya ya dituliskan ya. Ini domainnya tentang berbicara. Ya, domainnya berbicara. Tujuan pembelajarannya sesuai dengan fase, ini fase F ya. Jadi mampu menyelesaikan gagasan, pikiran, kreativitas. Ya, capaian pembelajaran ini dirumuskan menjadi tujuan pembelajaran. Ya, ini lebih kepada khususnya, tujuan pembelajaran khususnya. Oke. Ya. Nah, ini kan seperti ini ya. Dia dibuat siklus. Ya, pertama 1 5 menit apa. Jadi sangat bebas. Jadi kreatif sekreatif mungkin Anda mengembangkan rencana pembelajaran. Ya. Persiapan materi, ya, rincian kegiatan, refleksi guru, refleksi peserta didik, pertanyaan-pertanyaan tuh isinya ya. Tadi ada yang disimpan di depan, di atas, ya. Ada yang disimpan di refleksi, ya, tidak di awal. Ya. Oke, tata cara presentasinya. Ini panduan penilaiannya, rubrik. Ya. Jadi tetap kita harus membuat panduan penilaian, ya, rubriknya atau pustaka. Nah, ini baru sampai perencanaan pembelajarannya saja menjadi seperti ini dalam satu pertemuan. Ini luar biasa ya. Tadi udah sampai kepada materinya. Kita lihat yang lain dia udah buat sampai materi belum? Atau semuanya sampai ini? Nah, ini dia sudah sampai materi nih, membuat materinya. Oke. Nah, untungnya mata kuliah ini dibatasi kepada video kepada perencanaan pembelajaran ya. Kalau misalkan Anda pure ini mengembangkan modul ajar, berarti Anda harus mengembangkan dengan materi-materinya. Tapi nanti ada di mata kuliah pengembangan bahan ajar ya. Oke. Ya. Ini beda-beda formatnya, lihat, Anda bisa lihat ya. Beda-beda, ini tergantung kita maunya seperti apa. Jadi semuanya terasa guru. Tapi ini kan harus paham. Kalau gurunya tidak paham berkaitan dengan komponen-komponen apa yang harus dikembangkan, nah ini kan tidak berjalan ya. Nah, jadi ini harus harus dipastikan paham dulu gurunya bisa mengembangkan seperti ini. Ya. Nah, Anda tentu harus bisa mengembangkan yang seperti ini. Ya, contohnya banyak ya. Nah, jadi di beberapa pertemuan yang lalu ya, itu yang ada salah satu yang pernah dilihat bagaimana FPP-nya itu sudah sampai kepada evaluasinya. Jadi evaluasinya bukan hanya bukan hanya evaluasi misalkan esai pilihan ganda gitu saja, tidak, tapi mengembangkan rubriknya. Ya. Nah, ini mengembangkan rubriknya nih. Ya, bagaimana rubrik penilaiannya ya seperti ini. Nomor observasinya seperti apa? Nah, dia masuk kepada teksnya, materinya. Cukup seperti ini. Jadi tidak perlu teksnya itu bahan ajarnya menjadi sesempurna seperti hanya buku teks ya. Tapi cukup seperti ini ya. Mudah-mudahan ini bisa ya. Kita ya. Mudah-mudahan ini berhasil. Karena kalau yang seperti ini harus guru-guru yang kreatif. Ya, harus guru-guru yang kreatif, harus yang paham mengenai teorinya dan implementasinya. Oke.
Jadi beda-beda tiap pelajaran, nanti beda-beda beda-beda jenis modul ajarnya. Ya, kita lihat yang lainnya untuk di SMA. Ini masih sama ya. Tuh, ini dia pakai format yang seperti ini ya. Ini kayaknya semuanya bahasa Indonesia deh. Yang dicontohkan ya. Penyusun. Jadi dibebaskan mau seperti apa. Ya, pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3, pertemuan 4 ya. Saya kebayang buat ini 44 halaman, luar biasa. Ya, lampirannya, materi-materinya itu cukup seperti ini. Oke. Ya. Nah, tapi kita tidak sampai kepada materi. Ya, sampai perencanaannya. Tapi Anda harus paham tadi menurunkannya seperti apa. Ya. Nah, berkaitan dengan seperti yang ada di link ya yang saya berikan. Sebentar. Saya buka linknya yang tadi. Nah, apa itu yang dimaksud dengan profil pelajar Pancasila ya? Nah, profilnya, tadi dokumen profilnya. Kalau kita ini dulu ya, CPP pembelajaran. Nah, Anda pahami dulu ini. Nah, kurikulum baru itu ada di sini nih. Ya, ini ada 1000 halaman ya, silakan Anda pelajari CPM pembelajarannya. Nah, yang pertama adalah untuk jenjang pendidikan anak usia dini ya. Kita masuk dulu ke SD. Oke, ini masuk kepada untuk SD, SMP, dan SMA. Capaian pembelajaran, mata pelajaran, capaian pembelajaran bahasa Indonesia. Ya, nah tujuan mata pelajarannya, karakteristik. Nah, ini yang dimaksud dengan domainnya ini nih, ya. Menyimak, membaca, berbicara, menulis. Ya, domainnya itu penjelasannya ada di pendahuluannya. Ya. Nah, ini yang dimaksud dengan domain menyimak apa saja. Ya, ini yang harus dimiliki. Nah, ini baru capaian pembelajaran pada fase A. Ya. Nah, ini capaian-capaian pembelajarannya dibagi terhadap domain-domain. Ya. Fase B-nya kelas 3 dan kelas 4, ini capaian pembelajarannya. Fase C ya, berdasarkan elemen. Fase D ini untuk SMP. Ya. Nah, ini capaian pembelajaran. Jadi urutannya dalam merumuskan sebuah tujuan, yang pertama adalah Anda tentukan dulu capaian pembelajarannya yang mana. Ya. Kemudian setelah itu dirumuskan menjadi tujuan pembelajaran khusus, artinya tujuan pembelajaran yang dicapai dalam satu kali pertemuan. Ya. Jadi tujuan pembelajaran khususnya ada di dalam tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran umum di kurikulum Merdeka istilahnya adalah capaian pembelajaran. Jadi pahami ya. Tujuan pembelajaran umum ya untuk di kurikulum Merdeka ini adalah capaian pembelajaran. Berarti yang akan
dicapai pada akhir program. Ya. Kemudian untuk tujuan pembelajaran khusus, ya, di mana istilah di kurikulum Merdeka namanya tujuan pembelajaran, artinya tujuan yang dicapai pada satu kali pertemuan. Bisa dipahami ya cara merumuskannya. Oke, kita lihat ini tadi bahasa Indonesia. Sekarang PPKN. Nah, elemen-elemennya ini ada Pancasila, undang-undang yang diajarkan, maksudnya Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Fase A, ya capaian programnya apa saja? Nah ini. Jadi bedanya dibagi kenapa di RPP-nya menjadi ada domain. Ya, jadi domainnya misalkan domain Pancasila. Oh berarti ini menjelaskan tentang Pancasila. Capaian programnya ini. Untuk tujuan pembelajarannya Anda rumuskan untuk satu kali pertemuan yang mana dari capaian pembelajaran yang ini. Oke. Bisa dipahami sampai sini dulu, takutnya bingung nih. Paham nggak kira-kira kalau Anda harus mengembangkan RPP dengan kurikulum yang baru? Bapak mau tanya, Pak. Ya, silahkan. Selesai jelas terdengar kah? Hmm. Jadi kan yang tujuan pembelajaran umum itu kan yang dicapai yang akhir program tadi. Terus kalau Ya, ada fasenya jadinya misalnya kelas 1 2 jadinya yang dicapai sampai kelas 2 gitu. ya, Kelas 1 juga. betul. Jadi Gimana? begini, ya. Jadi untuk tujuan pembelajaran, ya atau capaian pembelajaran tadi, kan ada fase A. Berarti kan sama dengan kelas 1 dan kelas 2 itu sama. Begitu kan? Ya, Safia. Nah, kemudian apakah tujuan itu bisa nanti dicapai di kelas 2? Bisa. Ini tantangannya luar biasa ya. Saya pun misalkan kalau sebagai ahli pengembang kurikulum, bingung juga tuh mengaturnya. Mana tujuan pembelajaran yang akan dicapai sekarang, mana tujuan pembelajaran yang akan dicapai di kelas 2. Tetapi kelebihannya kita menjadi lebih fleksibel. Ya, dia mau menentukan yang mana. Nah ini gurunya ya benar-benar yang harus pinter, harus paham. Ya, kalau nggak paham ya nggak bisa. Kembali lagi ke KTSP atau ke KBK. Kurikulum balik ke baheula ya. Enggak lah, enggak seperti itu ya. Nah ini yang harus Anda pahami betul ya mengenai mengenai kurikulum Merdeka. Jadi Safia bisa ya, bisa nggak yang ini nanti aja di kelas 2? Boleh ya, seperti itu. Yang penting harus memastikan antara kelas 1 dan kelas 2 ya, ini gurunya harus ngobrol. Ya kan? Kalau nggak ngobrol, dia nggak tahu mana yang sudah di kelas 1, mana yang sudah di kelas 2. Jadi kan harus tim teaching di sini. Ya, kelas 1 dan kelas 2 itu menjadi kumpul. Ya, kelas 3 dan 4 itu kumpul. Itu bagus. Tapi bagaimana dengan kondisi sekolah yang seperti ini? Gurunya ngajar di sekolah ini, kemudian siang ngajar di sekolah yang lain. Akan sulit. Ya. Ini ya bagus-bagus juga ya. Ya saya diharapkan seperti itu. Ya sehingga begini, guru-guru bisa mengajar tetap di sekolah tersebut tanpa perlu keliling-keliling, ya sehingga program-program yang ada di sekolah bisa berjalan. Kalau misalkan seperti ini, nanti ya capaian pembelajaran itu belum tersampaikan di kelas 1, nanti tolong sampaikan, aduh saya nggak bisa, saya di jam segitu ada ngajar di sekolah yang lain, kan lucu ya. Ya seperti ini. Jadi ini akan merubah sistem yang luar biasa. Ya, kalau kurikulum Merdeka ini diterapkan, ini akan merubah sistem guru yang banyak ya. Nah di kurikulum Merdeka misalkan begini, tadi ya di kelas 1 itu kan mereka masih baru belajar menulis, ya kan, membaca, berhitung, itu dari kelas 1 tuh.
Ya. Oh, berarti nanti aja karena ini kan per fase ya. Ya udah di kelas 1 difokuskan ke apa namanya? Kelas 1 difokuskan ke tadi ya, calistung. Ya, ke calistung. Nanti yang nantinya dari kelas 2 aja. Nah, lucunya kalau misalkan ini guru mata pelajaran. Bisa jadi dia di tahun itu tidak ada jadwal mengajar karena adanya di kelas 2. Nah, ini yang akan merubah ya. Seperti apa? Ini bisa ya kalau tim teaching. Jadi semua guru itu ada di sekolah tersebut. Dan mereka full, tidak kemana-mana. Nah, ini yang memungkinkan. Ya. Nah, jadi gitu. Kita kembali ke perencanaan pembelajaran, kita boleh sefleksibel mungkin. Ya. Yang penting nanti di akhir fase semuanya tercapai. Ya. Jadi tidak dikejar materi, misalkan begini. Aduh, ini materi sekarang tadi materi tentang tegak bersambung. Ya. Misalkan yang nantinya menulis puisi. Wah, ini menulis aja belum selesai nih. Ya. Ya sudah. Kita fokuskan dulu di tegak bersambung. Setelah nanti tercapai, ya capaian pembelajaran tercapai dimiliki oleh peserta didik, baru ke materi yang lain. Ya, bisa dipahami ya. Jadi tidak dikejar materi. Seperti halnya kita dulu sekolah ya, harus menamatkan semua buku. Betul nggak? Tapi ada nggak di sini siapa tahu ada sekolahnya yang tidak menamatkan buku? Atau buku menjadi itu buku harus ditamatkan ya? Mohon maaf ya, buku kok harus ditamatkan ya? Anda membaca kitab suci aja nggak tamat-tamat gitu. Ya, nah ini ya yang harus kita reformasi. Ya, jadi saya senang sih maksudnya dengan ada kurikulum ini, tapi apakah siap gitu? Ya, ini kalau misalkan gurunya kreatif, inovatif, ya tentu bisa. Anda sebagai perancang pembelajaran, misalkan Anda sebagai konsultan, ahli misalkan ya, karena ke depan kita sedang apa namanya, sedang rumuskan ya dengan DPR, di setiap lembaga sekolah ada ahli kurikulum. Ya, jadi yang membantu hal-hal seperti ini. Karena menjadi peluang. Kalau kurikulum merdeka ini diterapkan, ini menjadi peluang besar ya bagi Anda lulusan teknologi pendidikan untuk menjadi ahli kurikulum dan pembelajaran di setiap sekolah seperti hanya guru BK. Kita tidak mengajar. Ya, tapi kita membantu memberikan solusi bagi guru maupun anak bagaimana belajar. Ya, kalau kurikulum ini karena pasti kendala ya. Pasti kendala. Kurikulumnya sudah dijelaskan juga ya di A sampai Z di kurikulum 13 itu sangat luar biasa ya. Semuanya komplit di kurikulum 2013. Guru tinggal pakai. Itu aja masih bingung. Apalagi ini yang dibebaskan. Dan di sekolah tersebut tidak ada yang paham kurikulum atau yang tidak ada orang tekpennya. Ya, pasti tidak akan berjalan. Ya. Contoh yang fleksibel, Anda tahu sekolah Cikal ya, artis-artis kan di sana, atau sekolahmu lah, sekolah dotmu, itu kan ada orang Tekpen itu alumni kita di sana, lulusan Belanda, ya lulusan Belanda S2-nya dia di Belanda, lulusan Tekpennya di kita di UPI, ya, yang merancang pembelajarannya, yang ahlinya. Nah maka ini menjadi peluang. Jadi kalau saya senang kalau misalkan ini diterapkan, udah tuh pasti nanti bingung kan, ya, oh ternyata diperlukan ya tenaga pendidik di bidang teknologi pendidikan di tiap sekolah seperti hanya guru BK. Wah ini luar biasa ya.
Jadi jurusan kita itu sedang seksi-seksinya di bidang pendidikan ya. Betul ya, bukan hanya sekolah formal, lembaga pendidikan dimanapun memerlukan lulusan teknologi pendidikan. Karena kenapa? Karena sekarang kita tren perusahaan ya, mereka sedang mengembangkan e-learning, ya pelatihan online, karena untuk menekan kos perusahaan. Siapa yang paham ini? Ya orang Tekpen. Ya, maka sudah tersebar, sudah dipegang orang Tekpen ya, perusahaan-perusahaan besar. Contoh karyawan Alfamart itu di Indonesia, siapa yang menyusun pelatihannya itu orang Tekpen. JNE ya, itu yang mendiklat karyawan JNE itu orang Tekpen. Apalagi Astra Honda motor ya, tapi bukan yang mobilnya tapi yang motornya, untuk sewilayah Jawa Barat itu didiklat oke, siapa? Alumni kita. Siapa lagi? PTDI Dirgantara, siapa yang menyusun diklatnya? Itu alumni kita. Cet Avian, nggak tahu lah Cet Avian ya. Cet ada namanya Cet Avian lah namanya. Itu di diklat karyawannya alumni kita juga yang memegang. Jadi sudah banyak ya. Jadi bukan hanya di pendidikan formal, tetapi kalau kurikulum merdeka ini diterapkan ya bisa jadi peluang untuk di tiap sekolah seperti hanya ada guru BK, bimbingan konseling, ya ada ahli teknologi pendidikan di tiap sekolah. Nah, ini menjadi peluang ya kalau misalkan kurikulum merdeka ini sudah diterapkan secara masif ya. Kenapa ada BK? Ini kita bermain politik ya. Kenapa ada BK di sekolah-sekolah formal? Ada guru BK. Ya karena mereka kuat ya solidaritasnya dan memperjuangkan di DPR sehingga ada guru BK. Goal di DPR sudah ada. Nah, kita sedang merumuskan itu supaya goal di DPR di pusat sehingga di setiap sekolah formal itu harus ada ahli teknologi pendidikan. Karena untuk menyusun ini ya, menyusun kurikulum, menyusun jadwal dan lain sebagainya, pembelajaran, kemudian mengelola sumber belajar di sekolah tersebut. Ya, misalkan begini, kan tadi tiap guru membuat bahan ajar sendiri. Ya, bagaimana mengolahnya? Siapa yang akan mengelola itu? Ya kan harus ada. Apalagi memerlukan media digital. Siapa yang akan mengolahnya? Di mana disimpannya? Bagaimana untuk dapat mengakses mudah menggunakan sumber belajar itu? Kita paham. Ya. Karena Anda kalau kata bahasa Sundanya ulah kurung batokeun ya. Di Tekpen itu biasa, tapi di luar itu banyak yang tidak bisa. Ya, Anda menyimpan data gitu kan ya dengan rapi, baik di laptop, di hard disk, di drive kan biasa kan? Anda nyimpan di drive biasa aja kan, nggak sulit. Tapi di luar banyak sekali yang kesulitan bagaimana menyimpan di drive. Jadi di pikiran itu nyimpannya ada di mana. Nah, di pikiran kita aja nggak tahu ya di mana nyimpannya. Jadi pikiran itu kenapa bisa diakses dengan berbagai device gitu kan ya. Wah kendalanya di luar itu banyak. Wah itu bang mengakses datanya harus online. Nah, kalau kita sudah tidak memikirkan itu, tapi bagaimana data ini bisa tersimpan dengan rapi dan kita mudah untuk mengaksesnya. Untuk orang Tekpen biasa, tapi di luar banyak yang tidak bisa ya. Padahal gampang, nggak perlu mikir gitu kan ya. Nah ini hal-hal seperti ini di luar itu banyak yang ini. Contoh kita media, coba Anda buat PowerPoint. Saya udah tahu ya kualitasnya seperti apa kalau orang Tekpen. Tapi kalau pendidik yang lain, guru yang lain, ya itu aneh-aneh PPT-nya. Ya, slide 1 fontnya Times New Roman, slide 2 fontnya yang berkarakter, ya jenis hurufnya, background wordnya warna apa, teksnya warna apa. Ini kalau di luar seperti itu, ya.
Nah ini karena tidak tahu. Tapi kalau orang tekpen biasa, nah maka diperlukan orang apa namanya orang tekpen di tiap sekolah. Nah ini ada yang bertanya, elemen yang tadi di dalam kurikulum itu sudah paten atau harus diambil salah satunya aja gitu ya Pak? Nah ada aja gitu ya. Ini di chat ya, di chat Irna, mana Irna? Iya, Bapak. Ya. Nah jadi begini, untuk yang tadi elemen tadi itu adalah yang sudah ditentukan di dalam kurikulum. Ya. Nah, kemudian kita ketika mengajarkan, kita memilih mau mengajarkan elemen yang mana dulu. Nah, sehingga kita fleksibel dalam ya memberikan materi, tidak dikejar. Misalkan elemen satu, ya sudah bagaimana capaian pembelajaran pada elemen satu tercapai. Baru kita nanti naik, ya kita ganti ke elemen kedua. Ya, jadi bukan sebanyak materi yang diberikan, tetapi capaian pembelajaran tadi. Paham nggak maksudnya? Jadi sekarang ini ya tidak perlu misalkan begini. Ketika Anda ya kita satu kelas tujuannya ke Bali. Ya kan? Tujuannya ke Bali. Kemudian kita akan singgah di Semarang, di Surabaya, Banyuwangi, baru Bali. Oke. Jadi elemennya mana? Tadi Semarang, ya. Kemudian Surabaya, Banyuwangi, dan terakhir Bali. Oke, kita ilustrasikan seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita caranya untuk sampai ke Bali? Nah, kalau misalkan kita ditentukan tidak fleksibel, kita ke Bali harus pakai motor. Kebayang dong, ya, badan masuk angin, ya, pegal, lama, ya. Tapi sekarang udah terserah, ya. Pokoknya terserah Anda semua, terserah semua kelas di sini. Intinya kita semua harus sampai ke Bali. Ya, siswa yang cepat naik pesawat. Ingin keliling-keliling dulu, ada yang naik kereta atau naik mobil. Ya, nah ini yang dimaksud dengan fleksibel. Jadi kita tidak mengajarkan pokoknya ke Bali itu harus pakai mobil. Nah, itu kalau fokusnya ke materi itu. Ya. Tapi kalau fokusnya kepada tujuan, terserah Anda mau pakai apa ke Bali. Yang penting sampai ke tujuan. Ya. Paham ya? Ina bisa dipahami? Ya. Jadi itu ya yang dimaksud dengan elemen-elemennya. Oh ya sudah, kita mau mengajarnya per elemen. Oke, boleh. Bagaimana? Elemen yang pertama ke Semarang. Ya, ke Semarang kita akan foto-foto di Kota Tua di sana. Ya, di Semarang. Di Lawang Sewu misalkan, kita kumpul di Lawang Sewu. Nah, kalau guru yang fokus kepada materi, jadi bawa bis. Ya, gurunya bawa bis untuk ke Semarang. Ya, tapi kalau di sini jadi guru memfasilitasi. Bu, saya mau pakai mobil. Oke, silahkan. Nanti ketemu ya di Lawang Sewu. Bu, saya mau pakai kereta. Oke, jam sekian naik keretanya. Oke, silahkan. Yang penting nanti kita ketemu di Lawang Sewu. Itu kita mengajarkan per elemen. Tidak mengajarkan materi. Ya, tetapi bagaimana itu tercapai. Sampai itu ya kepada di Semarang, elemen 1 sudah diberikan. Kita masuk ke Surabaya. Ya. Yang tadinya pakai mobil, aduh saya sekarang mau pakai ini aja, mau pakai travel. Ya kan sama ya. Tadi misalkan bawa mobil pribadi, sekarang mau pakai travel. Atau ada yang mau pakai bis ke Surabayanya, ada yang mau pakai pesawat. Ya silahkan. Nanti kita ketemuan ya di Surabaya.
Ya, itu logikanya seperti itu sekarang. Jadi siswanya bebas mau belajar seperti apa. Intinya kita harus sampai gurunya bebas, ya, mau mengajar materinya apa dulu, ya, seperti apa, fokuskan apakah per elemen, langsung 2 elemen, 3 elemen, terserah. Yang penting mah capaian pembelajaran tercapai. Sampai sini bisa dipahami? Ya, itu yang ada di dalam kurikulum Merdeka. Ya, jadi merubah mindset sebenarnya sih. Emang dulu tidak seperti itu, ya harusnya seperti itu. Ya, cuma mindsetnya tidak berubah, kurikulumnya berubah, tetapi mindsetnya tidak berubah. Nah, dengan sekarang mau tidak mau tuh, karena guru tidak perlu capek-capek ya dengan Kurtilas, RPP sudah ada, ya, materinya sudah ada, evaluasinya sudah ada, ya kan? Apa yang harus disiapkan? Apa yang harus berpikir? Tidak ada, karena semuanya sudah ada. Nah, di kurikulum Merdeka ini menjadi apa namanya? Memerlukan kreativitas dan inovatif, ya, inovasi yang tinggi. Ya, maka ketika apa namanya, Prof. Ali bilang ke saya, kamu mengelola lembaga pendidikan, ya, pastikan semua orangnya pintar. Nah, saya bingung, pastikan semuanya orangnya pintar. Maksudnya gimana? Misalkan begini, gimana kalau misalkan dia ada guru, dia secara administrasi cocok gitu kan ya, misalkan guru bahasa Indonesia lulusan pendidikan bahasa Indonesia, begitu kan? Tapi tidak pintar, maksudnya begini, ini gimana gitu kan ya? Atau ada yang pintar, tetapi bukan dari pendidikan. Nah, jadi saya, waduh, gimana ya? Ya, pastikan apa namanya harus pintar. Oh, ternyata memang ya menentukan. Ya, jadi Anda jangan pede misalkan Anda lulusan UPI, ya Anda leha-leha tidak belajar, ya Anda pede membuat titel Anda misalnya sebagai sarjana teknologi pendidikan, ya tidak ada artinya. Ya, nanti itu. Dan terbukti kan sekarang kan? Tidak melihat lagi, tapi Anda lihat lagi skillnya, Anda punya skill apa enggak? Anda kompeten atau tidak? Ya, Anda bisa komunikasi yang baik atau tidak? Anda bisa kerjasama atau tidak? Itu yang tantangan sekarang. Tidak melihat lagi, ya ijazah salah satunya, ya tidak hanya melihat lagi itu. Nah, ini fenomena sekarang. Ya, itu luar biasa. Dan lucunya, ini sebagai pemahaman aja Anda ya, biar Anda sekarang mulai berpikir, pengangguran semakin tinggi. Sekarang ini ya. Pengangguran semakin tinggi, tapi lahan pekerjaan semakin banyak. Ironi nggak di Indonesia? Ya, dia pengangguran semakin naik, lowongan bukan lowongan pekerjaan, maksudnya apa? Pekerjaan semakin banyak, dan perusahaan ya atau pengguna sumber daya manusia kesulitan mencari SDM. Ini fenomena sekarang. Artinya Anda harus meningkatkan kemampuan dari sekarang. Ya. Anda yang senang main-main, itu saya dulu boleh diikuti, ini sesuatu yang baik ya, bukan pamer tapi sesuatu yang baik. Itu saya kalau misalkan nongkrong dengan teman-teman ketika kuliah nggak pernah absen. Selalu ikutan. Tetapi ketika itu ya selalu bawa laptop. Ya teman-teman yang lain ngobrol, saya depan laptop gitu. Ya belajar. Gitu. Itu contoh. Ya. Jadi terus dimanapun, oh ini jadi cepat. Nah ini yang perlu fenomena sekarang. Ya. Dan tadi lulusan teknik pendidikan itu sedang seksi-seksinya sekarang ini ya. Semua instansi
baik pemerintah maupun swasta memerlukan alumni teknologi pendidikan untuk mengembang yang paling banyak itu e-learning ya. Itu sedang booming ya e-learning. Tapi sekarang ada namanya kampus Merdeka Merdeka Belajar. Ya. Nah, di kampus Merdeka ini mengharuskan kita kerjasama dengan industri. Ya, jadi akan disesuaikan dengan kebutuhan di industri itu seperti apa kurikulumnya. Nah, itu seperti itu. Nah, ini kan karena problemnya tadi. Jadi pengangguran banyak, pekerjaan juga banyak, tetapi perusahaan ya maupun lembaga kesulitan mencari SDM. Ini kan lucu ya. Harusnya kan kesulitan mencari SDM itu karena tidak ada orangnya. Ini orangnya banyak. Ya, artinya SDM kita belum bisa bersaing. Ya. Maka si Elon Musk, Anda tahu Elon Musk ya? Maka si Elon Musk tidak mau investasi ke Indonesia ragu-ragu. Kenapa? Ya gampang saja. Oke, sekarang nikel di Indonesia banyak. Tapi siapa ini nikel yang mau menjadi baterai? Karena SDM-nya nggak ada. Ekosistemnya tidak didukung dengan itu. Ya. Apa yang terjadi? Uang dikasihkan untuk nikel karena tidak ada SDM, uang habis di korupsi. Iya kan seperti itu. Maka dia memilih dari India. Kenapa? Bahan mentah bisa impor dari Indonesia misalkan ya, penyedia nikel. Tapi di India banyak SDM yang kompeten. Nah, jadi itu pertimbangannya bukan karena ketersediaan bahan baku, tidak. Tapi SDM-nya di kita tidak ada. Ketika rekrut dari negara yang lain ramai, wah itu ada tenaga asing masuk ke Indonesia. Apa ya? Ya jangan menyalahkan seperti itu ya. Kan harus survive ya. Kita kacamatanya jangan hanya dari kacamata kita sebagai ini, tapi kalau kita kacamatanya kita sebagai pengusaha, sebagai investor pasti ingin sesuatunya menjadi hal yang baik kan? Semuanya ingin berkualitas. Nah, kalau misalkan di kita tidak ada kualitas, ya bisa jadi orang luar yang bekerja di Indonesia. Nah, menjadi pertanyaan ini di tahun 2045 Indonesia emas ya. Oke, Indonesia emas. Tapi yang memajukan Indonesia menjadi Indonesia emas itu orang Indonesianya atau orang luar yang ada di Indonesia. Jadi orang Indonesia gitu-gitu aja gitu, tidak ada perubahan. Walaupun Indonesianya Indonesia emas ya. Nah ini kenapa ya ada perubahan kurikulum Merdeka, kampus Merdeka dan lain sebagainya. Jadi bukan lagi kita bertahap melangkah lebih maju, tapi ini ingin loncat. Ingin loncat biar kita bisa menyaingi langsung. Maka terjadi disrupsi ya, perubahan. Ya, dari tadi seperti ini tiba-tiba berubah seperti ini. Ya. Sekarang ada fenomena ketidakpastian. Dulu saya udah tahu teorinya unpredictable. Ya, pada suatu keadaan unpredictable tidak bisa diprediksi. Nah, karena kita full dengan pemahaman barat, ya sudah. Ya, sekarang zamannya unpredictable, tidak bisa diprediksi keadaan dunia seperti apa. Kalau buat saya masih bisa diprediksi. Ya kan? Bagi orang yang beriman. Bagaimana kita menginginkan masa depan? Berdoa, berbuat baik, ya kan? Ibadah. Di barat wah ini unpredictable, orang mereka tidak beriman. Ya kan? Tidak ada ujungnya, jadi berpikirnya tidak ada ujung sehingga tidak bisa diprediksi. Kalau kita bisa membatasi itu. Ya. Nah, ini fenomena ini. Jadi kita jangan terlalu pemikiran barat semua lah. Ya.
Jadi ada bisa semuanya bisa dikendalikan, ya. Tidak ada yang tidak bisa dikendalikan. Nah, begitu kira-kira ini tentang kurikulum merdeka dan tadi tentang RPP diganti menjadi modul ajar. Ya. Wah ini berat ya. Tadi guru-guru udah senang ya. Kita mengembangkan RPP 1 lembar. Oke, RPP 1 lembar. Selesai. Ya. Nah sekarang yang harus dibuat adalah modul ajar. Di dalamnya ada RPP-nya ada, materinya ada, evaluasinya ada. Berarti Anda tidak cukup nih belajar mata kuliah rencana pembelajaran dengan kurikulum merdeka. Anda harus belajar rencana pembelajaran, Anda harus belajar pengembangan bahan ajar, Anda harus mengembangkan evaluasi pembelajaran, Anda harus mengembangkan media pembelajaran. Ya. Yang tadinya kita cukup membuat RPP, dengan kurikulum merdeka modul ajar semuanya kita harus bisa. Nah, sedangkan jurusan atau keilmuan yang fokus mengembangkan itu semua dari mulai bahan ajar, RPP, media, evaluasi orang tekpen yang bisa. Kalau kita kan biasa ya, melihat mata kuliah kita kan hal biasa itu mah gitu, membuat pengembangan bahan ajar, membuat media, ya. Apalagi medianya banyak, ya buat video, buat audio, buat visual, kita aja berapa SKS itu ya, lama. Nah ini ya, maka mudah-mudahan sih, saya berharap dengan adanya kurikulum yang baru, kurikulum merdeka, nanti ada ahli teknologi pendidikan di tiap sekolah itu menjadi wajib, seperti hanya guru BK. Nah kira-kira seperti itu untuk modul ajar. Oke, ada lagi pertanyaan? Sudah paham? Nah, silakan nanti Anda pelajari, yaitu kan ada linknya ya, Anda pelajari. Jadi kalau Anda mencari RPP-nya di mana, istilahnya sekarang sudah berganti menjadi modul ajar. Ya kan, komponen-komponennya apa saja tadi ya. Yang berbeda dengan perencanaan pembelajaran, tadi tujuan dulu. Ya, karena perencanaan pembelajaran itu berawal dari sebuah tujuan yang ada di dalam kurikulum. Jadi sebelumnya Anda misalkan dari KD menjadi indikator gitu kan, KD indikator tujuan. Nah sekarang kan kembali, ya. Maka ini pentingnya kita memahami teori. Ya kita kembali. Jadi ada 2 tujuan pembelajaran umum, ada tujuan pembelajaran khusus. Tapi istilahnya di sini berbeda. Ya tujuan pembelajaran umumnya adalah capaian pembelajaran. Setiap elemen itu ada. Ya tujuan pembelajarannya adalah tujuan pembelajaran khusus yang dicapai setiap 1 kali pertemuan. Paham ya sampai sini ya? Pertama tujuannya itu. Bapak mau tanya, Pak. Ya. Kalau yang capaian pembelajaran itu ditetapinnya dari kurikulum atau dari mana? Kurikulum. Sudah ada di kurikulum. Ya, terus di tiap elemen tadi. Kayak resminya gitu ada gitu, kayak semuanya tuh sama gitu, Pak? Ada. Jadi kan begini, kalau capaian pembelajaran itu ada di kurikulum berarti semuanya sama. Nah itu maka Anda perlu dilihat tuh di capaian pembelajaran. Itu di linknya sudah ada yang sudah diberikan. Ya capaian pembelajaran. Nah capaian pembelajarannya menjadi tujuan pembelajaran umum. Yang harus Anda rumuskan menjadi tujuan pembelajaran. Itu tujuan pembelajaran khususnya yang dicapai dalam 1 kali pertemuan. Entah berapa jam itu terserah waktunya, tapi 1 kali pertemuan itu. Ya, jadi capaian pembelajarannya itu ada di kurikulum. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada domainnya. Ya, domain itu adalah elemennya tadi. Atau Anda istilahnya ya, jangan domain atau istilahnya misalkan elemen aja, elemen apa. Biar sama dengan istilah di kurikulum. Boleh elemen, boleh domain. Itu tentang apa? Ya. Kemudian yang berbeda lagi di situ semuanya sama ada ya. Nah, yang berbeda lagi tadi evaluasinya. Ya, ada rubriknya.
Ya, ada rubrik, ada soal dan sebagainya, ada modul ajarnya, itu yang berbeda. Tapi kalau di RPP-nya, kalau kita analisis ya, jumlah siswa, model pembelajaran masih ada. Oh, satu lagi. Ada 2 ya. Fase dan profil pelajar Pancasila. Itu yang harus ada. Yang lainnya sama lah. Ya, istilahnya ya bebas. Tapi tadi yang tadi cara merumuskan tujuannya ya, dari capaian pembelajaran menjadi tujuan pembelajaran. Itu yang berbeda satu. Yang kedua, adanya domain atau elemen. Yang ketiga, adanya profil pelajar Pancasila yang relevan dengan capaian pembelajaran itu. Ya. Jadi kita boleh memilih tuh, tidak perlu banyak, tidak perlu semuanya, boleh pilih salah satu atau salah dua ya. Kita pilih. Kemudian yang keempat itu ada fase. Nah, kalau kita ada kelas, ini ada fase. Ya, fase berapa? Jadi ada kelasnya sudah ada ya, kita sudah biasa kelas sekian, tapi sekarang ditambahkan ada fase. Itu saja untuk di komponen evaluasi komponen rencana pembelajaran. Nah, kemudian evaluasinya itu sudah dirumuskan menjadi rubrik penilaian. Ya. Nah, nanti kan UAS ya. Kita UAS nanti belum ada jadwalnya ya dari prodi. Nah, untuk di UAS nanti Anda akan diberikan sebuah kasus. Misalkan ada kasus misalkan siswa di ini mengharuskan belajar sesuai kebijakan daerah misalkan ya. Sesuai kebijakan daerah bahwa sekolah harus melaksanakan blended. Ya. Jadi 50% ke sekolah, 50% secara online. Ya, dengan kondisi sekolah yang seperti ini, nah Anda buat perencanaan pembelajarannya seperti apa? Menggunakan kurikulum format yang baru, gitu maksudnya. Ya, jadi Anda ini harus belajar otodidak karena tinggal menambahkan saja sedikit ya. Jadi menambahkan profil pelajar Pancasilanya, ya, menambahkan ini fase berapa, capaian pembelajaran yang tadinya Anda dari kurtilas, dari silabus, ya. Nah ini Anda harus melihat dari kurikulum yang baru, di capaian pembelajaran yang baru. Ya, semuanya sama, yang beda itu hanya istilahnya saja, formatnya ada beberapa yang berbeda itu saja, nggak sulit kok. Nah kira-kira seperti itu jadi kasus nanti. Ya, oke. Ada pertanyaan? Bapak punten mau tanya. Silakan. Siapa yang tanya Iya, ini? yang deskripsi umum itu kan gambaran pada saat pertemuan. Berarti deskripsi umumnya banyak dong, Pak. Kalau misalnya si modul ajarnya itu dipakai buat 5 pertemuan gitu, berarti ada 5 deskripsi umum. Karena kan setiap pertemuan itu pasti beda-beda. Ya. Nah, untuk deskripsi umum ini bisa kita kaitkan terhadap capaian pembelajaran. Ya, misalkan begini, misalkan ada 3 pertemuan ya. Oke, jadi modul ajar ini membahas tentang tadi ya, menulis tegak bersambung dan membaca cepat. Misalkan begitu ya, yang akan dilaksanakan secara 3 pertemuan. Ya. Nah, setelah di akhir pembelajaran siswa melaksanakan atau melakukan evaluasi ya berupa apa? Misalkan ada proyek, ada penilaian, ada pilihan ganda, ada esai. Ya. Itu sudah jadi deskripsi. Jadi menceritakan 5W 1H gitu kan ya. Kira-kira seperti itulah yang paling mudah itu. Kan 1 paragraf selesai itu. Bisa. Ya. Jadi tadi kan apa, siapa, kapan, ya, di mana, bagaimana. Yang penting itu tercapai aja.
Nanti kalau kapannya kan misalkan tadi lu kan ini ada 5 pertemuan, jadi deskripsinya ada 5 gitu, ya nggak perlu juga, nggak apa-apa. Kalau misalkan itu masih dalam satu modul ajar. Ya. Tingkat, tadi kita deskripsinya apa jadi tujuannya, apa yang di materinya, kemudian kapan itu berarti apa namanya? Berapa pertemuan yang akan itu kita sebutkan. Jadi modul ini untuk apa namanya? 5 pertemuan, 3 pertemuan, ya jelaskan saja. Gitu. Bisa dipahami? Ya. Di Kutilas juga ada deskripsi umum ya kalau nggak salah ya. Ada kok. Ya, di komponen itu ada. Kalau di contoh-contohnya itu yang resmi itu ada deskripsi umumnya. Oke, bisa dipahami ya? Itu cara membuatnya. Jadi kalau misalkan gini, biar tidak jadi pertanyaan gitu kan, kita bisa memahami secara singkat isi modul itu ya di deskripsi umum itu. Oh, ini untuk 5 pertemuan. Oh, ini gitu. Ya kan? Evaluasinya seperti ini gitu. Jadi orang sebelum membaca banyak tuh, membaca deskripsi umum sudah bisa mengetahui gambaran besar dalam modul ajar itu. Paham, Bapak. Terima kasih banyak. Paham ya? Oke. Ada lagi pertanyaan? Mau tanya Pak, Ya. jadi kalau misalnya disuruh bikin kurikulum PPP apa modul ajar yang kurikulum baru, berarti kita bikinnya mulai dari yang tadi yang tujuan, habis itu yang kegiatan-kegiatan pembelajarannya sampai evaluasi gitu Pak. Iya. Ya, jadi evaluasinya seperti apa kira-kira. Nah, maka Anda bisa melihat contohnya seperti apa nih bentuk evaluasinya, rumusannya. Tapi tidak membuat soal ya. Tidak sampai membuat soalnya. Ya, kalau misalkan Anda sampai membuat soalnya boleh juga ya. Ya, lebih komplit. Tapi Bapak mau tanya, lumayan Pak. juga. Ya, silakan. Berarti kalau misalnya dalam modul ajar itu kan ada materinya gitu ya, ada topiknya. Kalau semisal dalam jenjang SMA gitu, Pak, mata pelajaran sejarah gitu, dalam satu semester itu fase A itu misal belum tercapai semua gitu, Pak. Kalau SMA fase apa berarti? Ya Fase fase itu, E. Ya, ya fase fase E. E berarti. Belum tercapai dalam satu semester berarti evaluasinya itu dalam penilaian harus ngulang lagi gitu, Pak. Capaian pembelajarannya belum tercapai. Ya, misal dalam satu semester gitu. Belum tercapai. Berarti topiknya masih sama terus gitu. Harus sampai tercapai gitu. Iya, harus tercapai dulu. Ya, maka kita harus bisa merencanakan yang bisa tercapai, memungkinkan tercapai. Ya kan, jangan sampai ini tidak tercapai gitu dalam waktu sekian. Gitu. Ya. Jadi namanya perencanaan pembelajaran, capaian pembelajaran itu harus tercapai. Ya. Jadi tidak boleh, aduh ini belum tercapai, bagaimana? Nah, berarti kita salah memperhitungkan dalam merencanakan pembelajaran. Ya, itu pentingnya di sana. Jadi bukan hanya ini administrasi ya. Jadi bukan hanya ini sebuah administrasi, tidak. Jadi kita memperhitungkan ya waktu, tujuan dan sebagainya sehingga semuanya bisa tercapai. Ya, dan tercapai pada waktunya juga gitu. Nah, ini ya di dalam kurikulum Merdeka. Bisa dipahami? Bisa dipahami ya? Bisa, Dito, Pak. ya? Bisa, Pak. Oke. Ada lagi? Tidak ada? Bapak izin bertanya. Silahkan. Untuk deadline-nya ini kapan ya, Pak? Nah, deadline apa? Ini yang pembuatan modul. Ya kan nanti UAS ini. Jadi kan UAS, ya di jadwal UAS nih misalkan. Ya, nanti saya akan berikan kasus. Ya, jadi Anda studi kasus. Jadi nanti ketika di UAS diberikan kasus itu, Anda buat RPP-nya.
Ya, nanti di waktunya sampai kapan, jadwal UASnya belum ada, saya mau menentukan kapannya, takutnya ini salah ya. Jadi kita melihat tuh jadwal UAS dari prodi, yaitu kapan, ya baru nanti diberikan ya deadline-nya. Nah, untuk yang sekarang Anda pelajari dulu ya, dari tadi secara mandiri. Begitu. Ya nanti di UAS seperti hanya soal UAS gitu kan ya. Kapan selesainya UAS? Kan belum UASnya. Ya, Bapak, lumayan ya. Bapak, jadi Ya, RPP kemarin bagaimana, Pak? itu dikumpulkan, Oh, tetap dikumpulkan. Ya iyalah, dikumpulkan lah. Iya, Kan ini Pak. kan sebagai yang RPP itu kan sebagai latihan Anda dari step by step. Ya. Nah, sekarang ada kebijakan baru, kan sedikit berubahnya juga, nggak banyak. Ya, hanya sedikit. Nah, Anda belajar menghadapi perubahan. Rupa itu kan nggak diajarin, Pak, bagaimana ininya. Nah, emang guru ketika ada perubahan, kita harus diajarin dulu berhubungan ada perubahan, ya nggak bisa kan dalam kehidupan. Apapun akan berubah kan. Nah, kita yang harus beradaptasi gitu. Ya, kan Anda sudah tahu basicnya. Sekarang ada kebijakan baru. Ya, harusnya Anda sudah bisa beradaptasi dengan perubahan itu. Ya kan? Seperti Anda sudah diajarkan cara masak ayam goreng. Ya kan? Nah, sekarang ayam gorengnya harus digeprek. Ya kan Anda tidak perlu belajar dari nol kan? Langsung aja bagaimana cara menggepreknya. Ya, kita belajar mandiri itu menggepreknya. Karena basicnya Anda sudah punya. Nah, gitu kira-kira ya. Karena ini baru kemarin ya. Keluar kebijakannya juga baru kemarin. Bulan Maret ya. Iya. Nah, ini coba. Maka studi kasus kan. Anda sudah punya basicnya Anda punya. Kan begini. Anda basicnya Anda sudah punya di perkuliahan ini. Ada kebijakan baru. Itu jadi perubahan kan. Nah, Anda bisa nggak beradaptasi dengan itu? Diberikan sebuah kasus. Begitu. Ya. Jadi jangan seperti ini memberikan UASnya gitu kan ya. Anda diberikan tutorial bagaimana masak mie goreng. Kemudian UASnya silahkan masak mie goreng. Kan mudah ya. Apa yang sulit? Itu kan harusnya latihan. Tapi ketika Anda dites, ya, coba sekarang buat mie goreng rasa soto ayam. Nah, atau mie goreng dengan cita rasa Sumatera Barat. Nah, itu kan enak ya. Mie goreng dengan rendang gitu kan ya. Contoh seperti itu. Tapi kan hal-hal itu Anda harus eksplorasi sendiri di situ. Ya. Masa ujian gampang? bukan ujian namanya. Ya. Kan kalau ininya yang tadi Anda sudah latihan, ini membuat RPP Anda sudah kan bisa. Nah, sekarang ada kasus nih. Kasusnya ada kebijakan baru, kemudian situasi di lapangan berbeda. Nah, itu Anda coba gitu kira-kira. Pahami ya? Ada lagi sebelum mata kuliahnya ditutup? Bapak mau tanya, Pak. Ya. Ini kan kalau kurikulum baru itu berarti fleksibel gitu. Jadi misalnya aktivitas pembelajarannya itu bisa berapa lama aja gitu ya, Pak? Kan maksudnya bisa Ya, jam pelajaran berapa lama gitu. Terus kalau misalnya paling dikit atau paling lama gitu nggak ditentuin berarti ya? nggak ada. Nggak ada. Jadi kurikulum barunya gini. Misalkan bahasa Indonesia ini harus selesai dalam 1 tahun itu 150 jam.
Nah, ini nggak melihat, jadi dalam implementasinya kita bisa per jam pelajaran, ya misalkan 2 jam, 3 jam, atau ya kita mau fleksibel. Misalkan sekarang ini bahasa Indonesia memerlukan 10 jam sekarang, oke. Ya, yang penting nanti di akhir itu berarti punya sisa berapa jam. Yang penting dalam 1 tahun 150 jam. Nah, makanya ini biar tidak bingung dibaca dulu. Ya, ada pelajari dulu, baca dulu, oh seperti itu. Ya. Jadi jamnya fleksibel ya, tidak perlu 2 jam pelajaran, 3 jam pelajaran. Itu boleh berapa jam juga, tergantung kebutuhan Anda mau berapa lama. Oke. Jadi ini yang ditutup dengan, Anda tahu istilah mastery learning? Mastery learning itu belajar tuntas. Nah, ini yang diharapkan di ekonomi. Maksudnya bagaimana belajar tuntas? Gini, misalkan gini. Anda belajar, terus waktunya habis. Bel. Nah, itu tidak tuntas tuh. Ya, belum latihannya, belum implementasi kehidupan sehari-hari seperti apa. Nah, diharapkan dengan ada ini ada belajar tuntas. Bagaimana maksudnya? Jadi pada 1 kali pertemuan itu kita sudah tahu ini manfaatnya untuk apa. Ya, itu pentingnya jadwal yang fleksibel ya. Kalau dibatasi misalkan 2 jam pelajaran, ternyata belum selesai. Nah, jadi ini bukan mastery learning. Ya, yang dimaksud dengan mastery learning, kita belajar nih hari ini, kemudian langsung bisa, langsung nerap. Nah, itu adalah mastery learning. Ini yang diharapkan. Maka tadi waktu yang fleksibel tadi. Ya, tentu kita bisa memprediksi, bisa memperhitungkan waktu yang diperlukan berapa. Oke, ya. Baik, ini karena waktu ya. Saya harus ke kampus ya. Kemudian ada kelas lagi di jam 10. Jadi saya harus persiapan dari sekarang. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih banyak, Pak.